Halo teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati. Di seri Obama kali ini, obrolan bersama Risma dengan bintang tamu yang setiap hari pasti lebih istimewa. Hari ini aku bersama dengan Miss Sylvie. Hai. Kalian pengen tahu nggak, Miss Sylvie ini adalah dosen sastra Inggris ya Mbak ya? Dosen bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Dan ketika aku manggil Mbak, jangan Mbak ya, Miss Sylvie aja. Oke, baiklah. It's something like I'm older than you ya. Kayak Oke, aku mau manggil Miss Sylvie. Di pembahasan kali ini aku dan juga Miss Sylvie pengen bahas tentang kelakuan nyeleneh mahasiswa. Karena beliau ini dosen dan aku pun juga saat ini menjadi dosen. Kita mau sharing-sharing ya Mbak. Sebetulnya kelakuan nyeleneh mahasiswa itu apa sih ya yang buat greget gitu. Pertama langsung aja, Miss Sylvie pernah ngerasa apa sih mahasiswa yang kelakuannya bikin geli, bikin aneh, bikin greget gitu ya? Oke, jadi sebenarnya yang sering kita lihat ya, ketika kita ngelihat mahasiswa nih ya, terkadang kita lihat pertama itu ada appearance, ya nggak sih? Apa yang dia pakai gitu ya. Nah, terkadang pakaian mahasiswa itu kurang formal mungkin ya. Kurang formal? Iya, kurang formal. Jadi mungkin masih terbawa peralihan antara SMA ke perkuliahan. Nah, itu bisa juga terjadi. Dan mereka mungkin sedang mencari jati diri juga ya. Bisa nggak sih? Ya kan? So mereka jadi gonta-ganti pakai crop tee, pakai yang apa ya, pakai rok gitu ya, rok padahal berjilbab tapi roknya agak ke atas gitu. Ini konsepnya gimana ini ya gitu ya, atau lagi modelnya atau gimana ya? Oke. Kalau menurut aku itu juga, menurut aku pribadi ya Miss ya, memang agak gimana sih kalau pakai jilbab tapi kok roknya agak ke atas. Tapi untuk yang lain aku nggak ada ini sih, nggak, ya udah terserah kalian aja ya. Kalau menurut Miss Sylvie, sebetulnya standar rapi itu yang kayak gimana sih Miss? Kalau menurut Miss pribadi ya? Oke, setidaknya ketika berpakaian di kampus itu para mahasiswa itu setidaknya bisa membedakan, kapan sih, kalau semisal ke kampus itu harusnya ya lebih formal gitu ya, terus lebih rapi. Rapinya seperti apa ya, semisal kalau laki-laki ya setidaknya pakai yang jangan kaos juga ya gitu ya, pakai yang ada kerahnya, polo gitu ya, atau pakai kemeja seperti itu. Lebih rapi ya? Lebih rapi gitu kan. Yang mbak-mbak? Kalau yang mbak-mbak, nah ini terkadang mungkin karena style atau fashion untuk cewek itu kan beragam gitu ya. Jadi banyak sangat beragam sekali, dan mahasiswa itu mungkin mencoba mengeksplor dirinya gitu kan, mencari identitas mereka. Mungkin dulu kita juga ya, mungkin gitu ya. Waktu kuliah. Oke, ya itu adalah suatu tahap ya, step mencari identitas diri itu seperti apa kayak gitu. Nah, setidaknya bagi mahasiswa putri ya, setidaknya kalau muslim ya seharusnya ya menutup auratnya dengan baik gitu ya. Semisal tadi yang kita bicarakan tadi, masa iya sih berjilbab tapi roknya sampai atas loh, maksudnya konsepnya gimana ini ya kan, konsepnya gimana gitu kan. Terus cobalah ya menutup aurat dengan baik, roknya sampai bawah, terus berpakaian. Nah, ada juga tuh kadang Miss pakai baju padahal kan sampai lengan ya, sampai sini ya, sampai tangan ya maksudnya. Mereka lipat sampai sini. Loh, itu gimana gitu kan, padahal berjilbab juga ya. Ya harusnya ya tentu sampai tangan sini seperti itu. Atau kalau sampai sini berarti jilbabnya yang ditanggalkan. Gimana itu ya. Jadi itu lebih baik atau lebih rapi dan lebih sopan juga. Kayak gitu. Kayak Miss Sylvie ini loh, muslimah beda ya. Oke, masih dengan aku Risma dan juga Miss Sylvie. Di pertanyaan yang selanjutnya untuk Miss Sylvie, Miss, sebetulnya ketika menjadi mahasiswa yang harus dibangun mahasiswa agar kepribadiannya itu bagus, itu seperti apa? Oke, kalau bilang tentang, kita katakan tentang kepribadian, itu sebenarnya banyak hal ya, maksudnya karena itu adalah banyak proses ya yang harus ditempuh gitu ya, mulai dari awal-awal belajar, di apa yang dia baca gitu kan, dengan siapa mereka itu berkerumun atau bergaul, itu juga sangat mempengaruhi kepribadian mereka. Nah, makanya nih bagi para mahasiswa, pandai-pandailah gitu ya, pinter-pinterlah teman-teman itu cari circle ya, zaman sekarang itu bahasa cari circle yang baik. Kalau semisal
semisal teman kita itu baik, ya insya Allah kita juga ikut baik gitu ya. Kalau semisal ya sering jajan, semisal ya ikut jajan terus gitu ya, something like this. Ya cuman jajan nggak apa-apa sih ya, boleh, nggak apa-apa untuk hiburan, nggak masalah. Ibaratnya katanya healing ya, iya, boleh. Refreshing ya. Tapi gitu. jangan sampai boncos ya. Bocor nanti. Iya nanti. Ya so we have to have a good manajemen ya, harus manajemennya juga harus bagus ya. Apalagi kalau semisal kan banyak ya kita itu mahasiswa, ada yang introvert, ada yang extrovert, tipenya kan berbeda-beda. Kalau apalagi yang tipe extrovert gitu ya, itu bergantung sekali dengan environment atau pergaulan. Nah makanya itu kalau kita ngomongin kepribadiannya kita harus benar-benar pilih pergaulan yang baik seperti itu. Miss, tadi kan Miss pernah cerita ya, sempat cerita bahwa Miss itu bukan hanya ngajar, tapi juga ada di lembaga bahasa tes ya. Pernah nggak sih nemuin mahasiswa tuh yang aneh-aneh gitu pakaiannya, misalnya jilbabnya kayak apa-apa selain tadi waktu di kelas ya? Oke. Cerita. Oke, sebenarnya apa ya, mahasiswa kita kan banyak mahasiswa dan mahasiswi loh Miss. Oh iya, oke ya. Jadi kita temui banyak sekali mahasiswa entah dimanapun kampusnya ya, gitu, dan sangat beragam gitu ya. Di kelas iya gitu ya, di kelas tentunya juga harus sopan gitu ya. Nah apalagi nih tadi yang dibahas Miss Risma waktu tes gitu ya. Nah waktu tes ini banyak nih mahasiswa yang malah datang tidak tepat waktu, lalu pakaiannya semisal ada yang berhijab rapi gitu ya, tapi hijabnya itu kaos. Nah, sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah ya dia menutup aurat, tapi kalau kaos itu sepertinya kurang formal juga ya, kurang formal. Jadi lebih baik kayak semisal segi 4 atau mungkin bahan-bahan yang apa ya, yang ceruti mungkin ya, yang formal ya, bahan-bahan yang formal seperti itu. Terus ada juga yang apa ya, mungkin make up terlalu tebel, kita aja nggak make upan ya Bun ya. Ya ampun, jangan tebel-tebel nanti dikira mau undangan. Iya, jadi ya mungkin itu stylenya ya, mungkin itu stylenya mahasiswa itu sendiri. Cuman bisa dipertimbangkan, oh kapan sih kita itu mau tes, kapan sih kita itu mau kondangan gitu ya, kapan sih kita mau nge-mall. Nah tentu kan kita bisa menempatkan diri ya seperti itu. Cuman nah bagian dari menempatkan diri itu pun juga butuh proses, Miss, ya nggak sih? Betul. Ya. Jadi kita kadang juga maklumin juga kok. Nggak masalah, karena mereka itu kan ya tadi sudah kita katakan peralihan ya, dari SMA ke kuliah itu kan tentu environment-nya juga berbeda juga. Terus mereka SMA dengan pergaulan yang sama ya, hampir sama mungkin gitu ya. Lalu kuliah dengan berbagai macam, terus fashionnya terlalu banyak. Nah ini kan mungkin mempengaruhi mereka, lifestyle mereka juga. Gitu. Kalau Miss Sylvie nilai ini sudah syar'i belum? No comment lah, no comment ya. No comment. Kalau ini dapat nilai berapa sih Miss ini? Berapa ya Miss ya? Oke. Ya, tadi kalau dari Miss Sylvie ya, banyak sekali wejangan masukan untuk para mahasiswa. Jadi pintar-pintar kalian menempatkan diri sih sebetulnya. Kalau aku di kelas nggak terlalu ini sih, terlalu mempermasalahkan, maksudnya silahkan aja lah kalau kalian mau bereksplorasi seperti apa. Yang penting ketika di kelas tuh ya apa yang kita jelaskan teorinya silahkan masuk. Ya jangan sampai ada hal-hal yang kita jelaskan malah kalian nggak tahu itu apa sih. Diminta tanya udah paham gitu ya, tapi besok kita tanya nggak tahu jawabannya apa. Kemudian kalau Miss Sylvie sendiri kan ada pandangan yang berbeda tentang berpakaian, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Kemudian Miss, pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak sih mahasiswa itu yang waktu di kelas itu ada apa sih yang aneh-aneh, atau waktu WA Miss Sylvie juga aneh-aneh, kira-kira ada ketawa dulu ya Miss Sylvie. Oke, jadi terkadang mahasiswa itu mungkin karena panik gitu ya, kena panic attack gitu ya, terkena panik pada saat ujian. Padahal kita kan biasanya Miss Risma juga kan pasti ada WhatsApp grup gitu ya, apalagi kita kan online gitu ya. Semisal ada masalah atau apa silahkan chat grup. Cuman mungkin karena paniknya itu langsung WA gitu ya. Dan itu tak kenal waktu. Semisal jam 8 malam, jam 9 malam gitu
WhatsApp dosennya kayak gitu. Nah, kita juga perlu memperhatikan waktu juga nih gitu ya. Kapan kita harus WhatsApp WA dosen gitu ya. Oh, mungkin jam kerja atau mungkin kalau malam biasanya Miss Risma menerima sampai jam berapa? Sampai jam berapapun terima sih. Cuman jangan tanya balesnya jam berapa ya. Mungkin besok gitu ya. Kamu WA jam 10 ya saya sudah terlelap tidur ya. Nah, mungkin harus memperhatikan waktu. Lalu juga nih apalagi nih Mbak Risma yang dosen bahasa Indonesia ini ya. Jadi ketika WA dosen itu misal Miss saya mau tanya ini siapa? Saya itu siapa ya enggak? Nah, jadi perlu banget nih gitu ya. Dikasih apa? Identitas diri, namanya siapa, dari jurusan apa, boleh banget kalau ditambah NIM-nya mungkin ya. Nah, boleh itu lebih lengkap ya, kelas apa. Nah, jadi kita tahu dan kita balesnya pun juga Mas ini. Oh, ini mahasiswa saya ini ya gitu kan, bukan mahasiswanya Miss Risma misal. Gitu. Ya juga gini, saking paniknya itu ya bisa ada mahasiswa harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf mengganggu. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini kita jawabnya ini mau ceramah gitu. Dia saking paniknya bukan salam tapi malah bismillah. Gitu ya. Macam-macam. Dan juga ini sih, kalau aku tuh pernah ya Miss ini secara pribadi mengalami nyeleneh bukan hanya nyeleneh sih, tapi kok mahasiswa kok ada yang seperti ini ya. Mungkin waktu begini ya, waktu WA gitu ya. Dia cerita Bu Risma seperti kayak pendekatan ini loh Mbak, seperti kayak ini kok mahasiswa kok kayak malah pendekatan dengan PDKT. Gitu karena Miss Risma cantik ya gitu ya. Terpesona sama dosennya ini. Ya, tapi aku nggak sukanya begini Mbak, dia tuh kayak arahnya lebih kayak yang marah-marah itu ya. Ada. Jadi ibarat kata bukan hanya mahasiswa yang terkena tanda petik itu tadi ya, tapi dosen pun juga kadang-kadang ada tindakan kurang sopan dari mahasiswanya ada. Ya. Miss Silvi pernah nggak? Sejauh ini belum sih ya. Karena mungkin ini mereka lebih kayak waktu Zoom atau mungkin waktu kelas online mereka agak flirting dikit, mungkin agak cantik atau mungkin biar suasana kelas membaur gitu ya, mungkin ya, paling cuma seperti itu. Terus pernah nggak sih waktu masuk di kelas itu disangka mahasiswa? Iya sering juga sih, mungkin karena we look still young ya, memang kita masih muda ya Miss ya. Oke. Siapa yang bilang tua juga? Iya, aku ngerasa masih muda gitu ya. Bahkan pernah nggak Miss ke TU gitu ya? Gitu, terus banyak gerombolan mahasiswa juga. Oh, ternyata dosen bahasa Inggris ya gitu ya, something like that ya. Pernah juga ya. Sering ya. Jadi ketika kita di TU ya, mau apa Mbak? Semester berapa ditanya gitu. Iya. Oh, semester 2 gitu ya. Pak, saya ini dosen emak, baru begitu responnya. Dan juga ketika aku pernah tuh waktu masuk di kelas, mahasiswa tuh nggak tahu kalau ternyata aku mau ngajarin, dikira temannya. Oh gitu. Iya, silakan duduk gitu ya. Kamu semester berapa kok baru lihat ya? Atau waktu di luar kelas juga pernah kan? Waktu itu habis dari parkiran karena pindah lokasi kelas dari yang ujung sana ke ujung sini, kemudian aku jalan. Nah itu ada banyak gerombolan mahasiswa membicarakan apalah topiknya lupa. Terus aku ikut nimbrung, apa ya sih Mas? Masa seperti itu gitu kan? Ngobrol-ngobrol aja kita sambil jalan ngobrol. Udah si mahasiswa itu tanya, Mbak kamu semester berapa sih Mbak? Dia bilang gitu, semester berapa ya kelihatan gitu. Kemudian waktu aku bilang aku dosen mahasiswa, oh maaf ya gitu, baru kayak gitu tuh yang menurutku nyolongnya ya mereka memang nggak tahu kalau kita itu ya bukan kita atau memang kayaknya wajah kita ya Mbak. Iya mungkin karena kita memang masih muda cocok ya, kita kan masih cocok jadi mahasiswa kan. Oh iya amin. Kemudian ada lagi nggak sih yang pengen diceritain ke teman-teman yang nonton video kita kali ini, kelakuan nyeleneh dari mahasiswa yang ditemui di kelas ataupun di luar kelasnya Miss Silvi? Oke, mungkin sih ini ya banyak dari mereka karena kebanyakan pembelajaran online ya, dan mereka itu kayak addicted atau kecanduan akan HP atau laptop gitu. Nah, jadi terkadang di kelas itu mereka, tapi kalau di kelasku sih it's okay sih, nggak apa-apa pakai HP karena di sana terkadang mereka ada modul bahasa Inggris gitu yang saya kirim karena it's okay. Cuman kalau semisal ketahuan WA ada WA atau semisal buka Instagram, wah ini nih gitu kan. Jadi mahasiswa yang lain jadi ikut ngerecokin kan. Wah, ini kamu dan something like that. Jadi
mahasiswa juga harusnya bisa menempatkan diri juga. Kapan sih benar-benar fokus di kelas gitu ya. Boleh sih sebenarnya kalau kan zaman sekarang itu kan memang digital ya Miss ya. Mungkin banyak yang nggak nulis di kertas gitu juga ada sih, ada ya mahasiswa yang seperti itu, ada yang make a note gitu ya. Boleh, nggak masalah gitu. Cuman yang penting nyambinya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi lebih fokus ke perkuliahan seperti itu. Banyak sekali sih. Itu yang kadang-kadang kita nerangin, kamu malah main HP ya. Kayaknya diem gini loh, Miss. Jadi di depan tuh kelihatan fokus gitu ya. Ada yang di bawahnya ini nyekel terus gitu. TikTok kan, Instagraman itu yang kadang-kadang aku cuman nggak marah. Aku nggak marah. Kamu marah nggak? Enggak sih, nggak marah cuman sih. Kayak lebih ke rasa prihatin, ya ampun kamu itu loh dibayar orang tua atau dari beasiswa pemerintah atau kamu aja sambil kuliah sambil kerja, tapi kenapa waktu di kelas kamu kok kayak gitu? Itu kan rugi banget. Kamu sendiri yang rugi. Kalau sebenarnya kalau kita sebagai dosen ya, kita sebagai dosen tuh kita nggak marah sih ya Miss ya. Bahkan kalau misal kalian nggak mencatat dengan apa yang kita katakan, kita beritahu, it's okay gitu. Karena apa? Teman-teman mahasiswa itu kan sudah besar ya kan, sudah besar. Teman-teman sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Nah, teman-teman harusnya bisa nih memanage diri teman-teman sendiri. Paling kita sebagai dosen hanya mengingatkan, ayo Mas, just be focus misal ya. Seperti itu. Betul. Dan ini yang bikin aku tuh sebetulnya waktu di kelas ini hampir pertemuan yang terakhir kemarin ya. Pertemuan ke-13 14 lah itu yang bikin aku astagfirullahalazim sampai aku pengen nyanyi lagunya Rosa tuh. Oh, gitu ya apa? Yang itu loh yang terkenal. Ku menangis gitu ya. Ku menangis. Coba dinyanyi. Jadi begini, waktu ada teman presentasi, teman satu kelompok itu presentasi depan, kemudian kan aku ke belakang ya, ke belakang. Kemudian pas di depan aku samping kiri itu ada satu mahasiswa cowok yang dia itu kok main HP begini terus ya. Aku deketin. Oh, jangan-jangan dia ML ya dia. Mobile Legend ya nggak? Oh ya Allah. Jadi begini Miss, waktu aku deketin cuman ya kiranya tuh bukan masalah game-nya itu ya. Waktu aku deketin dia kan duduk, aku di sampingnya. Sampai 15 menit dia tuh nggak nge kalau aku sudah ngamatin dia main game. Temennya presentasi. Dan ketika dia sadar cuman gini, sambil ketawa tanpa dosa itu ya. Oh my God. Mas udah selesai ya gamenya. Terus ya udah Bu, mohon maaf ya. Ya udah masukkan HP-nya itu yang bikin betul-betul gemes banget. Oke, gemes banget ya. Iya, pernah nggak Miss ada yang seperti itu? So far kalau ngegame enggak sih ya. Kalau ngegame enggak. Paling ya mungkin mereka kayak scroll-scroll. Cuman biasanya kalau yang main kayak gitu kita kasih pertanyaan aja nih gitu kan. Jadi dia fokus lagi. Nah, jadi kita apa ya, mahasiswa itu ya harusnya bisa dong ya menempatkan diri ya kapan yang ngegame. Karena kalau Miss tahu nggak sih Mobile Legends itu apa, tahu nggak sih? Itu kan game ya? Iya kan game. Dan itu katanya gamenya nggak bisa di-post ya. Jadi makanya nih mahasiswa, iya mahasiswanya Miss Risma walaupun deketin segini dia nggak mau berhenti karena nanti kalah ya. Ada pernah sih ini. Ada yang pernah cerita dosen juga. Jadi orang yang main Mobile Legends tuh sampai mohon maaf pakai pampers. Oh, pakai pampers karena dia nggak mau apapun gamenya ya mungkin ya yang nggak bisa di stop. Jadi pakai pampers karena dia nggak mau gamenya berhenti sampai aduh mohon maaf pipis dan juga di celana. Oh, karena nggak mau misalnya parah banget ya tuh candanya udah sangat level-level. Udah sangat ini banget ya, perlu ke psikolog gitu ya. Ya semoga bisa segera sembuh lah ya gitu ya. Untuk terakhir yang mungkin disampaikan oleh Miss Sylvie untuk teman-teman yang baru lihat video ini, untuk teman-teman mahasiswa, gimana sih harus bersikap, gimana sih kalian itu harus membentuk diri agar menjadi orang yang lebih dewasa. Oke, thank you Miss Risma. Jadi ini kayak conclusion-nya gitu ya. Karena aku yang berikan konklusi. Kok ngasih konklusi ya, ini lebih tepat ngasih konklusi. Oke, untuk kedewasaan gitu ya, kita pun juga walaupun umur ada 25. Oke, saya 18 ya. Tambah berapa ya, plus berapa. Jadi dewasa itu memang tidak bisa diukur dengan umur juga ya. Jadi kedewasaan itu tidak bergantung dari umur. Nah,
tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melakukan sesuatu, bagaimana cara kita berinteraksi dan lain-lain. Nah, bagaimana agar kita itu menjadi orang mahasiswa yang baik gitu ya di lingkungan sekitar kita, ya tentu kita harus peka. Ya nggak sih? Penting nggak sih itu? Ya kita harus peka. Peka akan apa? Akan lingkungan. Nah, salah satunya tadi lingkungan yang seperti apa? Semisal tadi ketika berkuliah ya tentu bisa menempatkan diri nih gitu ya. Kita bisa, oh pakai baju yang seperti apa? Oh sama nggak ya kalau sama nge-mall? Oh tentu beda ya. Pakaiannya tentu beda. Oh kalau semisal di rumah, kalau kita di rumah dasteran gitu ya. Dasteran aja gitu ya. Nah, tentu kalau ke kampus ya beda lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu menempatkan diri. Terus ketika berinteraksi juga kita juga harus menghormati satu sama lain seperti itu. Don't be too judgmental. Nah, kadang nih banyak banget mahasiswa yang ngomong dengan kawan-kawannya dengan kata-kata yang kurang baik, ya nggak sih? Sering dengar nggak Miss Risma ya something like apalah something like this gitu ya. Jadi cobalah teman-teman dengan bahasa yang baik gitu ya. Cerminkan bahwa dirimu adalah mahasiswa gitu ibarat kata. Gitu. Ada lagi Miss? Terus apa ya? Nah, silahkan teman-teman coba cari. Jadi setiap orang itu ada stepnya masing-masing. Ada di step alay pasti pernah ya. Ada yang makanya ini menuju kedewasaan nih. Setelah alay nanti insya Allah bisa yang lebih baik seperti itu. Tadi waktu Miss bilang alay itu aku teringat dengan diriku sendiri waktu. Miss Risma juga pernah alay ya? Sekarang juga masih alay kok, tenang aja ya. It's okay, gak apa-apa. Yang penting tahu tempat ya Miss ya. Tadi Miss Sylvie itu mengatakan bahwa kamu harus peka. Betul sekali. Jadi jangan cuma peka sama ayang. Kamu makan apa? Terserah. Aduh. Malah marah ya. Diajak ke warung sebelah marah. Diajak ke jalan makan di pinggir jalan marah ya. Jangan cuma sama ayang. Tapi kamu tuh kalah dengan kondisimu. Kapan kamu harus berpakaian gitu ya Miss ya. Ibarat kata kalau pesannya dari Miss Sylvie itu sendiri. Apa yang harus teman-teman lakukan? Semisal ada sesuatu yang terjadi, kadang kan memang ada sesuatu yang unpredictable gitu ya Miss. Nah, jadi mahasiswa itu kadang apa ya, mereka tuh nggak peka dengan lingkungan sekitar. Semisal temannya terkena apa gitu, dia fokus pada HP-nya sendiri. Cobalah teman-teman lebih peka. Ya. Gitu. Kalau pesan dari aku sih begini, tidak semua orang, boleh ya Miss aku pesan boleh. Ya, Miss? Tidak semua orang itu memiliki keberuntungan seperti kalian bisa kuliah, didanai orang tua atau beasiswa. Jadi silakan teman-teman itu tanggung jawab dan mempergunakan hak dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian itu nanti ketika lulus bingung nyari kerja, nggak tahu mau jadi apa, rugi banget. Itu Miss itu juga sih. Setuju banget kan. Oke, teman-teman yang sudah melihat video kita ya, Miss Sylvie dan juga Miss Misan dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian tonton video aku selanjutnya. Bye. Bye.